Oke, assalamualaikum lur. Balik maneh karo aku, remaja kampung. Kali ini kita akan bongkar trik visual effect dari film Beyblade Jowo. Gawe awakmu sing kurang nonton filmnya, linknya ning ndukur iki ya lur. Oke, timbangannya kesuwen, nggak usah ragu ataupun bimbang, langsung aja nang tutorialnya. Yo! Oke, sekarang kita sudah ada di After Effects. Langkah pertama yaitu kita import dulu videonya, yuk. Nah, oke, setelah seperti ini, kita edit dulu bagian Beyblade-nya. Nah, di sini kita pakai green screen. Jadi Beyblade beneran gitu, kita kasih tali, lalu kita kasih green screen supaya belakangnya bisa hilang gitu ya. Nah, setelah itu kita potong videonya ya. Kira-kira di sini kita lihat ini kondisinya berhenti Beyblade-nya ya. Nah, kita potong dengan kita klik icon ini. Oke, langsung kita klik dan drag aja videonya ke composition. Oke, sudah masuk ke composition. Langkah berikutnya yaitu sebelum kita hilangin green screen-nya, kita atur dulu ya. Ini nggak jelas ya, kita kok dimulainya dari detik 28. Kita ganti aja dulu jadi detik 0. Caranya klik Ctrl K ya. Lalu di sini ganti 0. Udah oke aja. Nah, otomatis dia menyesuaikan ya bagian akhirnya. Oke, supaya mudah ya, kita ganti dulu ya. Ini namanya jadi Beyblade. Oke lur, sebelum kita editing ini green screen-nya supaya hilang, langkah pertama yaitu kita stabilizer dulu untuk mainannya ini. Karena dia goyang-goyang gitu ya waktu syuting ya. Soalnya dia pakai tali, pasti tidak standby gitu, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Nah, caranya bagaimana? Kita klik videonya, lalu kita pilih di sini ada tracker ya. Tracker di sini kita pilih stabilize motion. Karena di sini yang mau kita atur yaitu position, jadi di sini settingnya kita klik yang position saja. Lalu di sini ono apa lagi? Tracker 1 ya dah. Kita pilih tracker 1, kita klik bagian option ya. Oke, lalu di sini kita pilih subpixel positioning, lalu pada bagian ini kita pilih stop tracking, lalu oke. Oke, sebelum kita masuk pada bagian analyze ya, kita pilih dulu trackernya bagian mana. Ya, kira-kira yang sini ya, bagian yang sekiranya kontras gitu dan mudah untuk dilacak. Oke, supaya nggak lama-lama, ini sebagai contoh aja ya, kita pilih sampai 15 detik. Terus kita potong. Oke, pada area ini kita agak perlebar ya. Jangan terlalu lebar, nanti berat juga, oke. Nah, kira-kira sudah kayak gini, baru kita klik Analyze Forward. Nah, otomatis dia ngikutin gitu ya. Nah, kalau stop seperti ini, kita next frame saja. Nah, dengan klik Analyze One Frame Forward ya. Nah, kira-kira kayak gini. Lalu coba kita lihat keyframe-nya ya. Di sini ada motion tracker. Kita klik, di sini ada tracker 1, sesuai namanya tracker 1. Kita klik. Nah, kira-kira kayak gini. Kita analis lagi ya, oke? Kita play. Nah, di sini dia agak sedikit melenceng ya dari yang sebelumnya. Nah, kita atur lagi aja kayak gini. Nah, kita sesuaikan lalu kita keyframe-kan satu persatu, oke? Nah, oke, jika sudah selesai kayak gini lur, nah kita cek ya, kira-kira sudah pas pakai gini, kita langsung apply. Ya, dan ini kita oke aja ya, bener ya, X dan Y aja ya, oke. Nah, jadinya kayak gini. Oke, dia stabil ya, ini sudah stabil, tapi lihat, memang ini wajar ya, green screen-nya ini dia gerak-gerak karena menyesuaikan posisi. Tapi ini nggak masalah, bakalan kita ilangin kok green screen-nya, oke. Langkah berikutnya gitu, kita ilangin green screen-nya. Tapi ini sebelumnya aku buat 14 dulu. Oke, langsung aja lur, kita masuk ke bagian effect ya, effect and preset. Nah, di sini kita pilih atau kita ketikkan key. Nah, kita pilih key like 1.2. Klik dan drag aja langsung. Oke, langsung aja kita sesuaikan screen colornya ya menjadi hijau. Yoi, langsung kayak gini ya lur. Nah, setelah itu tapi ini masih belum bersih sih, masih belum bersih. Di sini juga tuh masih banyak bercak-bercak putih. Caranya gimana? Kita pilih dulu di bagian view. Lalu kita pilih screen matte. Ya, di screen matte. Nah, mulai nampak kan? Usahakan bagian objeknya ini benar-benar putih. Jadi
backgroundnya juga benar-benar hitam, dan objeknya menjadi putih. Caranya gini, kita atur aja. Di bagian screen matte-nya juga. Nah, kira-kira kayak gini. Tapi di sini masih terlihat ya talinya. Nanti aku tunjukin gimana caranya. Oke, jika udah selesai, kita balikin lagi view-nya menjadi final result. Nah, sudah mulai terlihat transparan ya. Tapi di sini masih ada tali. Nah, gimana caranya? Kita kembali ke effect. Kita ketikkan CC Simple. Nah, ini ya. Apa ini namanya? CC Simple Wire Removal. Yes, ngono lah pokoknya. Oke, langsung aja klik dan drag ke sini ya. Nah, setelah itu langsung kita atur ini bagian CC Simple-nya ini ya. Kita atur kayak gini. Kita zoom. Nah, kita lihat pada bagian talinya ini. Oke. Nah, ini kita besarkan. Nah, dan dia hilang. Kira-kira 20 lah. Nah, untuk tali-tali yang lainnya ya, yang seperti ini, tinggal diduplikat aja, Ctrl D, lalu kalian atur sendiri, oke? Oke, kalau misalnya kurang rapi, ya semoga kalian bisa lebih rapi ya. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, di sini masih ada ya, masih ada talinya. Nah, ini. Nah, gimana cara ngilanginnya? Kita klik pen tool ya. Nah, lalu kita klik seperti ini. Oke, sudah lebih baik ya. Lalu coba kita cek ke sini. Nah, supaya dia agak lebih smooth, ya kita kasih feeder. Oke, kira-kira kayak gini. Ya, semoga teman-teman bisa lebih rapi ya. Oke, supaya tidak terjadi noise, biasanya kalau wes dikasih green screen gitu sudah dihilangin. Nah, biasanya itu noise lur. Caranya gimana? Kita duplikat aja ini layarnya. Tekan Ctrl D. Nah, lalu di bagian yang paling bawah kita hilangkan efeknya. Lalu di bagian ini kita pilih Alpha Mate. Nah, jadi nanti dia tidak noise. Oke, pada bagian Beyblade-nya sudah selesai. Kita lanjut ke bagian aktornya. Kita klik dan drag aja langsung ke composition. Oke, nah kita pilih waktu dia sebelum tarik launchernya ini sampai dia selesai menarik ya. Nah, kira-kira di sini kita potong. Nah, kira-kira sampai detik ketiga kita tekan N ya. Di sini kita tekan N, lalu klik kanan, trim come to work area. Oke, setelah itu lur, baru kita stabilizer lagi ya bagian tangan ini supaya dia lebih stabil dan gampang editnya. Oke, langsung aja kita masuk ke tracker ya, seperti tadi stabilize motion. Oke, nah kita titikkan pada bagian ini. Ini sama ya, tadi optionnya sama ya, seperti yang sebelumnya. Ini juga position sama. Yang terpenting pada bagian ini. Oke, kira-kira kayak gini, lalu kita analyze. Nah, dia stop sendiri. Baru bisa kita coba untuk analisis satu persatu. Ya, seperti biasa. Oke. Nah, ini dia keluar ya, out ya. Kita benerin. Next frame kita benerin. Oke, kalau sudah kayak gini kita apply. Dan lalu kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini lur, nah sudah stabilkan tangannya ya. Tinggal kita scale aja supaya putih-putihnya ini hilang ya. Kita scale jadi 120. Nah, aman. Atau berapa deh? 110 coba. Nah. Oke, kira-kira seperti itu hasilnya.
Oke, langsung aja berikutnya kita masukin efek Beyblade-nya. Kita klik dan drag Beyblade-nya ke timeline. Oke, jika sudah kayak gini ya lur, langsung aja kita atur dulu ini titik pusatnya, kita taruh di tengah sini. Oke, setelah itu kita klik dan drag, kita sesuaikan ukurannya. Nah, kira-kira segini ya. Kita taruh di launchernya. Oke, kira-kira kayak gini. Nah, tapi saya oke dilihat. Nah, di sini dia harusnya diem. Beyblade-nya harusnya diem. Waktu ditarik gini baru dia muter ya. Nah, gimana caranya? Kita balik ke Beyblade-nya. Nah, kira-kira sampai 17 frame. Lalu kita masuk ke composition Beyblade. Pada frame ke-17 kita potong dengan cara tekan pada keyboard Ctrl Shift D. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke frame awal. Di sini kita hapus dulu trackernya ya. Oke, setelah seperti ini kita klik kanan, time, freeze. Oke. Kita kembali pada composition actor ya, kita lihat. Nah, dia sudah stabil. Nah, di sini dia mulai mutar. Tapi saya pinginnya muternya ini cepat gitu ya. Nah, kan nggak mungkin lambat kayak gitu ya. Kita balik lagi ya ke Beyblade. Lalu di bagian ini tinggal kita cepetin deh. Kita blok dua-duanya, kita klik kanan, time search. Di sini kita ketikkan kira-kira berapa? 30. Kita coba. Oke. Oke, kira-kira kayak gini ya lur hasilnya. Supaya agak sedikit lebih realistik gitu ya kira-kira. Di sebelah sini ada blur-blurnya gitu ya. Nah, caranya gini. Kita duplikat bagian paling atas. Ctrl D lalu di sini kita nyalakan. Nah, pada bagian efek kita berikan efek face blur. Nah, lalu ini kita pilih yang horizontal supaya dia ke samping gitu ya, ke samping gini. Nah, seperti itu. Coba kita lihat. Oke. Kita kembali lagi ke aktor. Tuh ya, sudah muter ya dia ya. Nah, saya pengennya ini langsung terbang gitu. Dia Beyblade-nya langsung terbang. Caranya bagaimana? Caranya tekan P ya, P dan Shift S. Scale, oke? Kita klik key di sini ya, lalu kita arahkan berapa frame ya? Kira-kira 5 frame. 1 2 3 4 5. Lalu setelah itu kita besarkan. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kalau sudah lepas seperti ini di sininya habis ya. Potong. Nah, kalau misalnya terlalu cepat ya tinggal digeser aja, disesuaikan durasinya. Kalau positionnya ini opsional ya, mungkin mau dia agak naikin gini, sesuaikan aja lah ya. Oke, lalu supaya lebih halus kita blok semuanya, klik kanan, keyframe assistant, kita pilih easy ease. Oke, kayak gitu. Nah, supaya lebih halus lagi kita kasih motion blur. Oke, kira-kira kayak gini hasilnya. Nah, kalau dirasa kurang cepat ya kita cepetin aja. Oke, selanjutnya supaya dia tidak lurus kayak gini aja ya. Ada sedikit rotasinya, kita kasih rotasi dengan klik shift dan R. Nah, lalu di sini kita keyframe pada bagian ini lur. Nah, lalu coba aja minus 20. Nah, jadi agak miring gitu ya nanti ya. Nah, kira-kira kayak gini. Oke, lalu supaya ada efek getaran ya. Coba kira-kira 2 detik lewat 15 frame. Lalu kita klik kanan trim cam ya. Nah, ini kita gabung dulu.
Dengan cara blok semuanya lalu Ctrl Shift C. Ya, kita pilih Move All. Oke, kita kasih nama apa? Getter. Nah, misalnya gitu. Kita oke. Oke, setelah itu kita gedein dulu ini ya. Kita besarin misalnya segini. Nah, lalu kita atur positionnya supaya dia agak center gitulah minimal. Coba kalian atur sendiri ya. Lalu di sini kita tekan P ya, position, kita keyframe sampai akhir ini kita keyframe juga. Lalu keyframe-nya kita blok. Nah, di sini kita cari wiggler. Kalau nggak ada di sini ya tinggal cari window. Nah, di sini ada wiggler. Kita centang. Nah, lalu muncul di sini. Dan di sini kita isi kira-kira 10. Terserah ya. Ini saya sebagai contoh aja. Lalu kita apply. Nah, kayak gini hasilnya. Oke lur, itu tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat dan teruslah berkarya. Oke? Soon!